rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman yang sampai sekarang doanya belum diijabah sama Allah, sabar ya, sabar. Allah lagi menguji kamu, Allah lagi menguji kita semua. Sabar. Allah gak akan pernah nyanyain usaha hambanya. Yakin, istiqomah, dan pasrahkan semuanya pada Allah. Kalau mereka yang lain bisa diijabah, kenapa kita enggak? Ya, yakin itu. Oke teman-teman. Nah, kali ini aku mau bacain testimoni dari Mbak A. Mbak A ini gak mau disebut namanya. Ada beberapa keajaiban-keajaiban yang beliau rasakan. Nanti aku dengerin juga suara beliau. Dan ini aku bacain ya. Ada penjelasan dari beliau juga. Aku tanya berapa kali baca sholawatnya dan lain-lain. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan silahkan juga di-share ke medsos teman-teman kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa jadi amal soleh buat kita semua. Dan buat teman-teman yang mau sharing sholawat, mau berbagi pengalaman sholawatnya, silahkan DM ke Instagram aku. Instagramnya di sini. Atau teman-teman juga bisa kirim suaranya melalui voice note di WhatsApp. Nomornya ada di deskripsi ya. Dan aku mohon untuk tidak nelpon, karena kalau nelpon aku nggak akan angkat ya teman-teman ya. Kecuali kita janjian mau teleponan untuk share testimoni. Oke teman-teman, langsung aja aku bacain ya. Aku awal chat Mbak Mel bulan Mei, itu saat lagi banyak-banyaknya masalah. Memang sebelumnya aku udah kenal sholawat Mbak, dan emang aku anaknya seneng hafal-hafalan. Awalnya aku nemu channel yang lain bahas tentang sholawat munjiat. Karena saya suka sama artinya, saya hafalin tuh Mbak sholawat munjiat. Lama-kelamaan banyak lagi tuh sholawat-sholawat yang lain yang bikin saya tertarik untuk hafalinnya. Tapi saya belum istiqomah Mbak, cuma seneng hafalin aja. Tapi kalau sholat, saya kadang selipin sholawat munjiat walaupun jumlahnya nggak banyak. Dan saya berpikir sholawat itu kegunaannya buat apa dah, yang penting kalau sholat baca itu. Tiba-tiba saya buka YouTube, terus nemu channel Mbak Mel, dan hati kecil saya pengen sharing sama Mbak Mel. Pengen mantepin, intinya gitu Mbak. Saya pengen istiqomah sholawat, tapi pengen ada yang ngeyakinin gitu. Alhamdulillah saya mantap setelah sharing sama Mbak Mel dan istiqomah sampai sekarang. Malah tambah ketagihan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholawat yang saya baca waktu Mei ke Juni, sekali duduk pas habis sholat fardu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 kali. Kalau sambil kegiatan saya baca sholawat Jibril 15.000 sampai 20.000 sehari. Dan dari Juli Agustus saya kan ikut riadoh munjiat Mbak Mel. Sama saya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak banyak, cuma 100 kali sholawat Jibril 100 kali dan munjiat 100 kali. Itu semua selesai sholat fardu pasti, walaupun riadohnya sehari 100 kali. Tapi saya ketagihan Mbak, tiap kali sholat saya pengen sekalian sholawat munjiat. Saya kadang sholat malam juga, di sholat malam saya kadang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 kali walaupun gak rutin. Kalau sambil aktivitas, saya baca sholawat Jibril 20.000 sampai 30.000, kadang 30.000 lebih. Ceritanya panjang banget ya Mbak, boleh di-share tapi jangan sebut nama. Makasih banyak juga Mbak Mel. Sejak kenal channel Mbak Mel, saya lebih yakin dengan sholawat, menjadikan saya lebih rajin lagi beribadah. Malah ketagihan semakin ingin beribadah lebih. Pokoknya makasih banget Mbak. Gitu, sama-sama ya Mbak A. Mbak A, terima kasih juga udah nonton. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton, apalagi ikutan sholawat. Mudah-mudahan sholawat kalian juga menjadi amal soleh buat aku, amin. Dan
aku khususkan buat mamaku, almarhumah mamaku. Mohon doanya teman-teman juga untuk almarhumah mamaku dan untuk ayahku supaya sehat dan panjang umur, bisa kami semua anak-anaknya nyenengin ayah. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung aja aku dengerin, teman-teman bisa langsung dengerin testimoni dari Mbak A tadi ya, pakai suaranya Mbak A langsung, silahkan. Assalamualaikum Mbak Mel. Saya mau sharing tentang keajaiban sholawat yang saya rasakan. Jadi gini Mbak, sebenarnya banyak banget keajaiban yang saya rasakan, jadi bingung mau cerita yang mana. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang saya pikirkan selama ini ya Mbak. Sebelumnya saya selalu kepikiran tentang suatu kebenaran dari seseorang. Alhamdulillah Allah kasih saya petunjuk. Setelah saya lihat YouTube-nya Mbak Mel, saya jadi rajin bersolawat. Dan setelah saya istiqomah solawat itu, saya tahu itu kebenaran yang saya pengen ketahuin dari seseorang itu. Tapi tidak hanya itu saja yang mengganjal di hati saya, Mbak. Masih ada masalah yang lama, hampir 2 tahunan. Masalah yang hampir 2 tahunan itu masalah, jadi ada seseorang yang pakai uang saya gitu Mbak. Dimintanya juga termasuk susah itu. Sebelum diminta pun saya tuh gak ada keberanian untuk meminta uang itu kan sama orang tersebut. Feeling aku juga gak enak kalau minta itu, pasti dia kayak gimana gitu sama saya. Benar, saya mencoba membuka percakapan, dia kayak gak memperdulikan gitu, atau tidak ada keinginan untuk mengembalikan gitu kan Mbak. Nah, terusan kan Mbak Mel kan mengadakan Riyadho Munjiat itu. Saya ikut Riyadho yang Mbak Mel bikin di grup itu. Terus pas giliran saya sebutin tuh hajat itu agar orang tersebut mengembalikan amanahnya pada saya. Setelah Riyadho selesai itu, alhamdulillah amanahnya udah dikembaliin Mbak, tapi cuma separuh. Ya nggak separuh sih, berapa persen gitu, tapi ya alhamdulillah hati saya lebih tenang. Karena itu masalah itu tuh bikin saya nggak tenang selama sekian lama. Saya mau minta nggak berani, nggak diminta, tapi ya gimana. Selama saya menjalankan Riyadho yang di grup Mbak Mel itu, sebelum amanah itu terselesaikan kan, ada banyak lagi keajaiban yang lain Mbak. Kayak saya kan ngelihat itu orang upload tasbih itu Mbak, sedangkan di grup itu saya tasbihnya kan rusak. Beli di online kan susah, lama gitu. Di hati saya aku pengen tasbih, ternyata ada temen yang ngasih tasbih. Terusan sampai orang tua saya di Indo pun ada yang ngirimin tasbih, ngasih tasbih secara gratis. Alhamdulillah banget. Dan ada Mbak Mel upload itu tasbih yang giveaway itu. Waktu Mbak Mel upload giveaway yang tasbih itu kan, saya pengen banget itu tasbih. Tapi posisi saya kan di luar negeri, gimana caranya belinya sedangkan tasbih itu ada di Indonesia. Saya cuma di dalam hati aja gitu Mbak. Terus ada teman ngechat, Mbak katanya kamu suka warna apa? Terus aku bilang aku suka warna ini. Terus aku nanya, beli di mana itu gitu, berapa, jual di sini kah gitu kan. Terus dia nggak jawab tuh Mbak, ternyata dia mungkin beli dari Indonesia terus dipaketin ke sini. Terus warna yang aku pilih itu, aku suka warna itu, dia kasih, katanya buat kamu. Terus dia kirimin buat aku Mbak. Alhamdulillah banget. Saya di Taiwan Mbak. Banyak. Terus gini kan, aku tuh pengen tempat kerja yang di dalamnya itu, maksudnya di tempat kerja itu bisa sholat gitu. Pokoknya aku tuh pengen PW sholat alias khusu gitu ya Mbak ya. Aku tuh kan berdoa ya, pengen kan pindah kerja. Aku pengen kerja yang sesuai dengan mau aku gitu.
alhamdulillah aku dapat kerja yang bisa sholat yang sesuai dengan yang aku pengen, padahal itu cuma dipendam dalam hati. Sampai temen aku pun bilang, aku kan ngomong sama temanku, aku bilang alhamdulillah aku dapat kerjaannya, oke, aku bilang bisa sholat, aku bilang waktu buat sholat itu banyak, aku bilang panjang gitu kan, sesuai dengan apa yang aku mau. Terus kata temanku, iya, katanya alhamdulillah banget, itu udah kepengenan kamu banget, katanya gitu. Terus teman-teman itu keajaiban sholawatnya itu teman-teman yang lihat aku ibadah gitu, kalau pas lagi kumpul itu mbak terus sholawatan gitu, ngeliat aku sholat apa, sekarang mereka yang tadinya nggak pernah sholat jadi ikut-ikutan sholat, terus ikut-ikutan beli tasbih, tambah banyak yang ikut kayak aku kayak gitu. Wah, kalau diinget-inget banyak banget pokoknya mbak, banyak banget, alhamdulillah banget. Kalau satu persatu sampai mau ceritanya tuh gimana bingung, tapi Allah maha mendengar apa yang ada di hati aku ya mbak. Sekarang setelah uang itu kan udah selesai kan, masalah amanah itu kan, sekarang aku masih ada yang masih kepikiran lagi. Mudah-mudahan secepatnya bisa terkabul hajatnya itu. Benar kata Mbak Mel di YouTube-nya Mbak Mel itu kan gini, sholawat, kalau kita rajin bersolawat itu nanti ibadah yang lain itu mengikuti gitu. Awalnya kan aku nggak begitu rajin gitu mbak, setelah saya rajin bersolawat gitu malah dikencengin sampai berpuluh-puluh ribu gitu di waktu senggang kan, sambil kegiatan gitu. Jadi pengen apa ya, kayak sholat malam, sholat apa gitu, kayaknya tuh pengennya itu ibadah terus gitu kalau ada waktu itu. Andaikan kerjanya enak gitu kan, posisinya itu udah pengennya tuh pengen curhat gitu, pengen curhat sama Allah tuh, pengen Nah itu berdoa tadi gitu. testimoni dari Mbak A, Masya Allah banget ya teman-teman, enak pokoknya kalau kita udah sholawat rasanya tuh enak banget. Rezeki pasti teman-teman udah tahu, rezeki itu tidak hanya berupa uang, rezeki itu luas banget. Rezeki itu kita dapat teman yang soleh itu rezeki, dapat pasangan yang soleh itu rezeki, dapat anak yang soleh juga rezeki, ya kan teman-teman ya. Rezeki bukan hanya berupa uang ya teman-teman. Dan ketika kita menginginkan sesuatu seperti Mbak A tadi menginginkan tasbih digital, karena beliau kan tinggalnya di luar negeri, bekerja di luar negeri. Jadi untuk mendapatkan tasbih digital kan memang nggak mudah ya, apalagi biaya ongkir kirim ke sana gitu kan. Dan Masya Allah beliau dapat, dan itu kan rezeki banget gitu, apalagi tasbih. Dan insya Allah setiap tasbih, setiap sholawat yang dibaca menggunakan tasbih yang diberikan sama temannya Mbak A itu juga akan mendapatkan pahala dari zikir-zikir yang dibaca oleh Mbak A. Masya Allah ya. Yuk teman-teman yang punya rezeki lebih, bagi-bagi tasbih yuk. Tasbihnya kan murah ya, tasbih paling harganya cuma 5.000, 10.000. Kalau yang kayak gini nih, kayak punya aku nih, harganya 10 sampai 15.000 aja. Dan yang ini tuh lebih awet teman-teman, yang tombolnya ada 3, jadi dia ada lampunya. Jadi kalau misalnya gelap atau malam-malam kita bisa lihat angkanya ya. Ini bagi-bagi ke teman-teman yang deket aja, ke saudara, ke siapa. Kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, saya niatkan ini untuk sedekah saya, pahalanya ya terserah apakah untuk teman-teman. Mudah-mudahan sedekah ini menjadi amal soleh buat saya di akhirat nanti, atau buat orang tua saya, atau buat siapapun itu. Ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak sholawat. Insya Allah itu semua juga jadi amal soleh buat kita semua. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin banyak lagi yang ikutan sholawat, dan mudah-mudahan juga bisa memotivasi teman-teman untuk semakin giat bersolawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.